Sebagai penguasa pertama Cina yang bersatu, Kaisar Qin Shi Huang mulai membangun tembok pada tahun 221 sebelum Masehi. Tembok besar merupakan struktur pertahanan ikonik di Cina yang membentang sepanjang ribuan kilometer, dibangun selama beberapa dinasti. Tembok ini melambangkan kekuatan dan keuletan rakyat Cina. Tembok besar diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO tahun 2023. Pada masa dinasti Qin, tembok ini difungsikan sebagai pencegah serangan dari bangsa barbar. Tembok besar Tiongkok atau tembok raksasa Tiongkok juga dikenal di Tiongkok dengan nama tembok sepanjang 10.000 li, adalah bangunan terpanjang yang pernah diciptakan manusia yang berada di Tiongkok. Tembok besar Tiongkok dibuat dengan sebagian besar tanah dan batu, membentang dari pelabuhan Laut Sanaiguan di Laut Cina sepanjang lebih dari 4,8 km ke arah barat Provinsi Gansu. Terungkap bahwa dinding tembok Cina memiliki panjang 13,1706956 mil atau 21196 18 km. Fungsi tembok Cina di zaman dulu selain untuk mencegah serangan bangsa barbar, juga sebagai tempat pemantauan, sebab tembok besar di sebelah utara memiliki tinggi yang relatif rendah dan tidak tepat digunakan untuk mencegah serangan bangsa luar. Saat ini, tembok besar Cina dialihkan fungsinya sebagai destinasi wisata unggulan di Cina. Hal itu karena bangunan bersejarah ini menjadi simbol kemegahan peradaban Tiongkok di masa lalu yang masih berdiri hingga sekarang. Tembok besar Cina bahkan ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 1987 hingga saat sekarang. Tembok besar Cina diakui sebagai salah satu prestasi arsitektur paling mengesankan dalam sejarah manusia. Patung Kristus Penebus dalam bahasa Portugis Cristo Redentor adalah patung Yesus Kristus dengan gaya arsitektur Art Deco terbesar dan terdapat di Gunung Corcovado, Rio de Janeiro, Brasil. Dirancang pemahat Paul Landowski dan dibangun oleh Heitor da Silva Costa bersama Albert Chacot dan pemahat bagian bawah patung Gaudel Leonida. Dengan ukuran lebar 28 meter, dan tinggi 38 meter, berada di puncak Gunung Corcovado yang tingginya 710 meter di Taman Nasional Hutan Tiju Cayang menghadap. Kekotak patung ini menjadi simbol umat Kristen, utamanya umat Katolik, dan menjadi simbol kebanggaan kota. Tangan patung ini terbuka dilihat banyak orang sebagai tanda kayu salib. Ide awal untuk membangun patung ini sebenarnya sudah tercetus pada pertengahan abad 19 oleh pendeta Vincentian Pedro Maria Bos, adalah pengusulnya pada tahun 1850-an sebagai bentuk penghormatan kepada Isabel Bupati Brasil dan putri dari Kaisar Pedro II. Lantaran tidak pernah disetujui, proyek monumen tersebut belum terwujud. Sekitar 7 dekade kemudian, sekitar tahun 1921 usulan serupa datang dari Keuskupan Agung Katolik Roma untuk membangun patung Kristus. Agar bisa terlihat di segala penjuru kota Rio de Janeiro, dibangunlah di atas puncak gunung. Patung tersebut dibangun dari tahun 1922 sampai tahun 1931 dengan nama Cristo Redeemer. Patung Yesus Kristus ini tertinggi ketiga di dunia. Taj Mahal adalah sebuah monumen yang terletak di Agra, India, dibangun atas keinginan Kaisar Mughal Shah Jahan, anak Jahangir, sebagai sebuah mausoleum untuk istri persianya, Arjuman Banu Begim, juga dikenal sebagai Mumtaz ul Zaman atau Mumtaz Mahal. Taj Mahal merupakan sebuah adikarya dari arsitektur Mughal, letak tepatnya di Agra, Uttar Pradesh, India, tingginya mencapai 73 meter, dibangun tahun 1632. Shah Jahan, kaisar dari Kekaisaran Mughal, pada tahun 1631 istri ketiganya dan merupakan istri yang paling dicintainya wafat sewaktu melahirkan putrinya Gauhara Begum, anak ke-14 mereka.
Pada tahun-tahun 1983 Taj Mahal diterima sebagai situs warisan dunia UNESCO. Petra sering disebut Kota Merah Jambu adalah sebuah situs arkeologi di Yordania yang terkenal dan menjadi destinasi wisata utama di negara tersebut. Petra pertama kali dibangun sekitar abad keempat sebelum Masehi oleh Nabateans, sebuah suku Arab yang berkembang sebagai negara kota dan terkenal karena keterampilan mereka dalam mengelola air. Petra berada di jantung jalur perdagangan rempah-rempah dan sutra antara Tiongkok, India, Mesir, Yunani, dan Roma. Keunikan Petra terletak pada faktanya bahwa sebagian besar bangunannya diukir langsung ke dalam dinding tebing batu merah muda. Bangunan paling terkenal di Petra el-Kasneh yang berarti bendahara Farao, juga dikenal sebagai Detra Suri adalah sebuah fasad yang diukir indah sepanjang 30 meter dan tinggi 43 meter. Fasad ini sering menjadi gambar yang paling diasosiasikan dengan Petra. Ada juga bangunan seperti Edir the Monastery Teter kuno yang mampu menampung 4.000 penonton dan Kase Albin, satu-satunya bangunan yang terbuat dari batuan biku yang masih berdiri hingga kini. Petra juga memiliki sistem irigasi yang canggih, termasuk ceruk, saluran, dan bendungan untuk mengendalikan dan menyimpan air hujan yang sangat penting di lingkungan gurun. Kota kuno ini menyimpan banyak misteri dan sejarah, meskipun sebagian besar dari situs tersebut telah digali. Namun, tempat ini juga menghadapi ancaman dari erosi dan kerusakan lainnya. Petra dikategorikan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO tahun 1985. Pada tahun 2007 dinobatkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia baru, di mana sebuah proyek yang dimaksudkan untuk memilih 7 keajaiban dunia baru melalui suara global dan juga di tahun 2023. Letak Petra di Yordania berbatasan dengan Gunung Jabal Al-Medbah di cekungan yang dikelilingi pegunungan yang membentuk sisi timur lembah Arabah yang membentang dari Laut Mati ke Akaba. Colosseum adalah sebuah peninggalan bersejarah berupa arena gladiator dibangun oleh Vespasian, tempat pertunjukan yang berbentuk elips yang disebut amphitheater atau nama aslinya Amphitheatrum Flavium. Situs ini terletak di kota kecil Italia, Roma. Colosseum menjadi salah satu karya terbesar dari arsitektur kekaisaran Romawi yang pernah dibangun. Colosseum dirancang untuk menampung 50.000 orang penonton. Colosseum dibangun pada pemerintahan Vespasian pada tahun 72 Masehi. Colosseum didirikan berdekatan dengan sebuah istana megah yang sebelumnya dibangun Nero yang bernama Domus Aurea. Dio Cassius, seorang ahli sejarah, mengatakan bahwa ada sekitar 9.000 hewan buas yang telah terbunuh di 100 hari sebagai perayaan peresmian dan pembukaan Colosseum tersebut. Lantai dan arena Colosseum tertutupi oleh pasir untuk mencegah agar darah tidak mengalir kemana-mana. Di Colosseum pada saat itu adalah tempat penyelenggaraan sebuah pertukukan yang spektakuler, yaitu pertarungan antara binatang buas dan tahanan. Dalam pertarungan tersebut, selama ratusan tahun, diperkirakan ribuan orang maupun binatang mati di Colosseum tersebut. Nama Colosseum diambil dari nama sebuah patung setinggi 130 kaki atau 40 meter yang bernama Colossus. Machu Picchu adalah sebuah lokasi runtuhan Inca pre-Columbus yang terletak di wilayah pegunungan pada ketinggian sekitar 2.350 meter di atas permukaan laut. Machu Picchu berada di atas lembah Urubamba di Peru sekitar 70 km barat Laut Cusco. Menurut banyak sarjana, nama aslinya Liak Tapata. Machu Picchu menjadi salah satu keajaiban dunia yang memiliki arsitektur di tengah medan yang sulit. Situs ini berada di pucuk pegunungan hutan tropis yang memiliki dinding-dinding, benteng, teras serta anak tangga yang dibangun sempurna menyerupai alam di sekitarnya. Di lokasi Machu Picchu terdapat tempat bersejarah runtuhan kuno, jalur lintas alam Inca Trail, pegunungan Huayna Picchu, reruntuhan kuno Hinay Huayna, tempat bersejarah Temple of the Sun Windows, Inti Puncu, Mariposario de Machu Picchu, Temple of the Three Windows. Dalam sejarahnya, Machu Picchu pertama kali ditemukan oleh seorang arkeolog Amerika bernama Hiram Bingham
pada tanggal 24 Juli tahun 1911, fungsi dari Machu Picchu sendiri adalah sebagai benting, tempat upacara keagamaan, sekaligus tempat peristirahatan kekaisaran. Situs ini sempat terlupakan oleh dunia internasional, tetapi tidak oleh masyarakat lokal. Situs ini setelah ditemukan kembali di tahun 1911, sejak saat itu Machu Picchu menjadi objek wisata yang menarik bagi para turis lokal maupun asing. Chichén Itzá adalah sebuah situs arkeologi yang terkenal di Meksiko dan merupakan salah satu situs suku Maya paling ikonik di wilayah Mesoamerika, terletak di Yucatan, Meksiko sekitar 120 km dari Mérida, ibu kota negara bagian Yucatan, dan merupakan situs bersejarah yang paling kaya budaya, seni, dan arsitektur. Chichén Itzá didirikan oleh suku Maya pada abad ke-5 Masehi, meskipun beberapa aspek budayanya telah ada sejak zaman prasejarah. Kota ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9 dan menjadi salah satu politik, ekonomi, dan keagamaan terpenting di dunia Maya. Perlu dicatat bahwa Chichén Itzá menggabungkan pengaruh budaya Maya klasik dengan elemen dari budaya Toltec yang mencerminkan hubungan perdagangan dan kultural antara dua kelompok ini, kemajuan teknologi, astronomi, dan kebudayaan dalam budaya Maya. Chichén Itzá memiliki beberapa struktur di antaranya. 1. Piramida Kukulkan adalah struktur yang paling ikonik. Piramida ini merupakan kompleks penanggalan astronomi yang kompleks dengan 365 langkah melambangkan hari dalam setahun, setiap tahun pada tanggal 21 Maret dan 21 September cahaya matahari membentuk ilusi sinar yang menyerupai ular naik turun di tangga piramida. 2. Lapangan bola. Salah satu lapangan bola terbesar di Mesoamerika digunakan untuk permainan ritualistik suku Maya yang disebut Poktapo. Permainan ini memiliki arti religius dan politik yang besar bagi masyarakat saat itu. 3. Cenote Sagrado. Cenut adalah sumur khas daerah Yucatan yang terbentuk dari kolaps gua bawah tanah, dan Cenote Sagrado di Chichén Itzá memiliki arti sakral dalam upacara keagamaan. Di masa lalu persembahan dan korban manusia dikorbankan di sini sebagai ritual keagamaan. 4. Observatorium, bangunan yang menghadap ke arah matahari dan bintang-bintang. Para ahli Maya memanfaatkan pengetahuan astronomi untuk mengamati pergerakan langit dan mengembangkan kalender akurat. Pada tahun 1988, Chichén Itzá diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO dan saat ini menjadi tujuan wisata paling populer di Meksiko. Namun, popularitasnya juga menimbulkan tantangan, termasuk erosi akibat jumlah pengunjung yang besar dan kerusakan oleh turisme yang tidak terkendali. Oleh karena itu, langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang bijaksana sangat penting untuk melindungi situs bersejarah ini bagi generasi mendatang.